Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah harap semoga kalian sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Materi kita berikutnya adalah ciri makhluk hidup. Adakah yang tahu apa sih ciri makhluk hidup itu? Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Di sini, bergerak dapat diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Di samping itu, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Apa saja hayo aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak? Adakah yang tahu? Beberapa aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuhnya, seperti menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Nah, sudah paham kan? Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah Desi mau kasih tips nih. Apa saja sih makanan dan minuman yang baik dan sehat untuk tubuh? Adakah yang tahu? Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Makanan dan minuman sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain: yang pertama, susu, yang kedua, daging, dan yang ketiga, sayur. Dari ketiga makanan dan minuman tersebut di atas, jangan lupa untuk selalu dikonsumsi ya anak-anak. Materi kita berikutnya adalah tulang sebagai alat gerak manusia. Selain untuk gerak, tulang juga berfungsi untuk 1. Menopang tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. 3. Tempat melekatnya otot-otot. Sudah paham anak-anak? Kita lanjut materi berikutnya ya. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Tulang pipi. Misalnya, tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua, tulang pipa. Misalnya, tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Tulang rawan. Contoh, tulang telinga. Yang kedua, tulang keras. Contoh, tulang tengkorak. Nah, masih semangat kan belajarnya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Adakah yang tahu apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah
inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama adalah lengan yang tersusun dari tulang-tulang. Di sini terdapat bagian-bagian dari tulang-tulang tersebut. Yang pertama yaitu tulang lengan atas, yang kedua tulang pengumpil. Di sini tulang pengumpil adalah lurus dengan ibu jari. Berbeda dengan tulang hasta. Tulang hasta di sini adalah lurus dengan jari kelingking. Selanjutnya yaitu tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang telapak tangan. Dan yang terakhir, tulang jari tangan. Selanjutnya, pada gambar kedua adalah kaki yang tersusun dari tulang-tulang. Berikut adalah bagian dari tulang-tulang tersebut. Yang pertama adalah tulang panggul, yang kedua adalah tulang paha, yang ketiga adalah tulang tempurung kaki, yang keempat adalah tulang betis, yang kelima adalah tulang kering, yang keenam adalah tulang telapak kaki, yang ketujuh adalah tulang pergelangan kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Dari dua gambar tersebut di atas, perhatikan dengan seksama ya. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Cara menjaga kesehatan tubuh. Olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan melakukan olahraga, kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Berbeda dengan orang yang jarang melakukan olahraga, mereka akan lebih mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh mereka rendah. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan olahraga. Salah satunya adalah memperhatikan apakah kita memiliki penyakit riwayat jantung atau tidak. Karena seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung akan lebih rentan jika melakukan aktivitas olahraga, khususnya olahraga yang berat. Bagaimana? Sudah dibacakah anak-anak? Selanjutnya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang gambar cerita pada cover. Adakah yang tahu apakah cover itu? Nah, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku dari keseluruhan isi buku. Selanjutnya, berikut cover dari buku. Di sini, cover terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kita lanjut ke materi berikutnya ya.
Unsur-unsur cover buku. Jika di sebelumnya Ustadzah menjelaskan tentang definisi dan macam-macam sisi dari cover, sekarang Ustadzah jelaskan tentang unsur-unsur cover buku ya. Di sini ada 7 unsur dari cover buku. Yang pertama adalah identitas buku pada punggung buku. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, kalimat penjelas judul. Yang keempat, judul buku. Yang kelima, gambar cover. Yang keenam, identitas penerbit. Dan yang ketujuh, nama penerbit. Di sini, Ustadzah jelaskan lagi, pada cover buku, terdapat 7 unsur buku dan wajib terdapat pada cover buku. Selanjutnya, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Adakah yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Macam-macam peta. Yang pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Misalnya, kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, dan lain sebagainya. Berikutnya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Contoh gunungnya adalah Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Kerinci, Gunung Seblat, dan lain sebagainya. Hutan, contoh hutan adalah memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Selanjutnya adalah flora. Contohnya, bungong jumpa, kenanga, dan sirih. Selanjutnya, fauna. Contoh, gajah, orang-utan, dan harimau. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Contoh gunung di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru, Gunung Selamet, Gunung Bromo, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan lain sebagainya. Contoh sungai di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Selanjutnya, hutan, yaitu memiliki banyak hutan hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan terdapat padang rumput kering di situ bondo. Selanjutnya, flora, contoh salak condet, kepel, cempaka putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fauna, contoh banteng, macan, tutul Jawa, dan ayam bekisar. Selanjutnya, yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Contoh sungainya adalah Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Selanjutnya, hutan. Contoh, sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Selanjutnya, flora. Contoh, anggrek hitam. Selanjutnya, fauna. Contoh,
orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Pulau berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Contoh gunungnya adalah Gunung Lompo Bakang, Gunung Malino, dan Gunung Lokon. Contoh sungainya di Pulau Sulawesi adalah Sungai Cenrana, Sungai Malili, dan Sungai Poso. Tumbuhan, contohnya hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora, contoh kayu eboni dan kayu damat. Fauna, contoh maleo, kuskus, dan anoa. Pulau berikutnya adalah Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Contoh gunung di pulau ini adalah Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, Gunung Luwu, Gunung Agung, Gunung Batur, dan lain sebagainya. Terdapat padang rumput pada pulau ini, memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Contoh flora adalah ajang kelicung dan cendana. Dan contoh fauna adalah komodo dan jala Bali. Untuk pulau berikutnya dan pulau yang terakhir adalah Kepulauan Maluku dan Papua. Contoh gunung di pulau ini adalah Gamkunora, Gunung Ibu, Gunung Puncak Jaya, dan lain sebagainya. Contoh hutan, wilayah Kepulauan Maluku dan Papua ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Contoh flora adalah bunga anggrek, larat, dan buah merah. Contoh fauna adalah burung cenderawasih dan muri raja Ambon. Semangat kan belajarnya? Materi berikutnya adalah menentukan ide pokok dalam tulisan. Sebelumnya, Ustazah Desi ingin bercerita. Mohon didengarkan ya. Pasir dan batu. Dua orang sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya, dan yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa, hanya menulis di atas tanah. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka tetap berjalan sampai mereka menemukan sebuah oasis atau sumber air. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Dan setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya, dia menulis di batu. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menampar dan yang telah menyelamatkan nyawa teman baiknya itu bertanya kepadanya, "Setelah saya menyakitimu, kamu menulisnya di tanah. Dan sekarang kamu menulisnya di atas batu. Mengapa?"
Temannya pun menjawab, ketika seseorang menyakiti kita harus menulisnya di atas tanah, agar angin dapat menerbangkannya dan dapat menghapusnya, sehingga dapat termaafkan. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas tanah, dan ukirlah kebaikan dia di atas batu. Nah, bagaimana ceritanya anak-anak? Menarik bukan? Selanjutnya, Ustazah Desi ingin menjelaskan sedikit tentang teks lisan. Adakah yang tahu apa sih yang dimaksud dengan teks lisan? Teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Nah, sekarang, hayo, adakah yang tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks lisan? Mohon didengarkan dan dicatat di buku tulis masing-masing ya. Untuk dapat menentukan ide pokok dalam teks lisan, antara lain 1. Mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Hayo, sudah dicatat apa belum? Dicatat ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat dengan lambang Pancasila, anak-anak? Masih ya? Lambang Pancasila ada 5. Yang pertama, lambang bintang. Mengartikan hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, lambang rantai. Mengartikan hubungan antar manusia. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Mengartikan nilai kebangsaan masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang keempat, lambang banteng. Mengartikan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, lambang padi dan kapas. Mengartikan keadilan sosial dalam masyarakat. Bagaimana? Sudah ingat kan? Kita lanjut ya. Berikutnya adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Adakah yang tahu apa sih otot itu? Nah, di sini Ustazah Desi ingin menjelaskan. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, untuk selanjutnya, jenis-jenis otot. Di sini, jenis-jenis otot ada 3. Yang pertama, otot polos. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan dan kaki. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung menggerakkan jantung.
Hayo, jangan lupa dicatat juga ya. Sudah mencatatnya anak-anak? Kita lanjut ya. Materi kita berikutnya adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Mohon didengarkan dan dicatat di buku tulis masing-masing ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan antara lain 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. 4. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Bagaimana? Sudah dicatat anak-anak? Kita lanjut materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kebutuhan buku. Misalnya, cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Yang kedua, tampilan atau desain. Cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Dan cover penuh warna dan gambar. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ya. Materi berikutnya adalah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Mohon didengarkan dan dicatat di buku tulis masing-masing ya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok, antara lain 1. Catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. 6. Susunlah kalimat utama dan kalimat mengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Bagaimana anak-anak? Sudah dicatat? Sudah ya? Bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Materi kita berikutnya adalah sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot.
Perhatikan macam-macam sendi pada rangka. Berikut macam-macam sendi pada rangka. Yang pertama, sendi putar. Di sini, sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi engsel. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang ketiga, sendi kondyloid adalah sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengitari poros. Yang keempat, sendi peluru, yaitu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang kelima, sendi pelana. Contohnya, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Yang keenam, sendi geser. Terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ustazah harap kalian sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak meneku atau meluruskan. Contoh, gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. 2. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contoh, gerakan mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. 3. Gerak menaikkan. Contoh, gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat, gerak memutar. Contoh, gerakan kepala menengok kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham kan? Kita lanjut ya. Materi kita berikutnya adalah menggambar cover. Unsur-unsur menggambar cover ada 7. Mohon didengarkan dan dicatat di buku tulis masing-masing ya. Unsur-unsur menggambar cover ada 7. Antara lain, 1. Judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. 2. Kalimat penjelas judul yang singkat
dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Hayo, sudah dicatat anak-anak? Dicatat loh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi kita hari ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami, bisa menghubungi Ustadzah ya anak-anak. Pesan Ustadzah, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat belajarnya. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.